Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita sudah memasuki bulan yang baru. Saya percaya Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Amin. Mari kita naikkan pujian syukur kita ke hadapan Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak kita sembah, kita agungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami
di dalam surga. Kuduslah namamu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak selamanya diagungkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Bapa kami di dalam surga, kuduslah namamu yang penuh kuasa. Kuduslah namamu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak selamanya diagungkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, amin, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Kau mulia selamanya Tuhan, hanya Engkau yang layak. Kami tinggikan, kami agungkan. Glory bagi namamu, glory bagi namamu Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami, Kau berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah
Ampunilah setiap kami Tuhan. Ampunilah kami Seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni Sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. lepaskanlah kami Dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Mari sekali lagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Cukupkanlah kami Tuhan, ampunilah setiap kami Tuhan, ampunilah kami seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bagimu Tuhan segala pujian dan hormat serta syukur untuk-Mu selama-lamanya. Terimalah pujian syukur kami. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami muliakan nama-Mu lebih dan lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap bersuka bagi Tuhan, mari bersama katakan amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri.
Kita nyatakan bahwa kita punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Gloria bagi namamu. Kami datang membawa pujian kami Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan, sorakan kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan, sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Sorakan Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, haleluya. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami datang membawa pujian kami. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan, sorak kemenangan. Mari tangan semua di atas. Gloria, besar nama-Mu, ditinggikan Tuhan di atas segalanya. Ditinggikan di atas Segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Yes. Biarkan musik memuji nama Tuhan. We give You glory, we give You praise. Mari bersama katakan. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You
sebagai namamu Tuhan. Dan kami berjalan bersamamu Tuhan, Engkau menyertai hidup kami Tuhan, segalanya akan baik-baik saja. Berjalan bersamamu kami tidak akan gentar, sebab kami tahu Engkau lah kota benteng kami. Haleluya Tuhan, kami puji namamu lebih lagi. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar.
Yesus jaminan hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus jaminan hidupku. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Engkaulah panji keselamatan kami Tuhan. Dan segala hidup kami Tuhan hanya terpusat untuk Engkau Tuhan. You are the center of my life. You are the center of it all. Engkaulah pusat dari hidup kami. Engkaulah pusat dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. You are the center of it all. Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Yes, Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause you are the center of my life. Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Nothing else matters. Nothing else matters. Nothing in this world will do. You are the center of my life. And everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you.
be the center of our church. Jesus be the center of our church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, Jesus, shout his name. Jesus, shout his name. Jesus, 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 the center of it all, at the center of it all. Sungguh Tuhan, Engkau menjadi pusat dari seluruh kehidupan kami, aktivitas kegiatan kami. Dan ketika Engkau menjadi pusat itu, Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Engkaulah yang terutama. Terima kasih Tuhan. Melalui pujian ini Engkau mengingatkan kami di mana posisimu yang sesungguhnya. Sekarang kami mau dengar isi hati Tuhan. Berkata-kata bagi setiap kami. Ajar kami dengan segala kebenaran itu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu
Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Hari ini kita akan belajar dari perjanjian lama, sebuah janji profetik yang ada di dalam kitab Mazmur 147 ayat 13 sampai ayat 15. Ayatnya sudah ada di depan, ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan apa? Kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Saudara, yang disebut dengan janji profetik itu adalah apa yang sudah Tuhan nyatakan. Artinya di alam sana Tuhan sudah setting. Makanya dalam doa Bapa kami dikatakan, jadilah pada kami di bumi seperti di surga. Berarti settingnya sudah ada di surga. Nah, sekarang janji profetik itu akan tetap menjadi sebuah janji kalau kita tidak bawa turun ke bumi. Apa yang membuatnya turun ke bumi nanti kita bahas pada bagian yang terakhir, saudara-saudara. Bagian yang pertama yang akan kita pelajari pagi ini adalah apa janji profetik Tuhan di dalam Mazmur 147 ayat 13 sampai 15. Itu bagian yang pertama. Dan yang kedua nanti kita akan belajar bagaimana membawanya di dalam kehidupan kita. Mari kita bedah ayat ini satu demi satu. Di zaman dahulu saudara-saudara, kalau sebuah gerbang kota itu jenisnya ada 2. Coba lihat, ini gerbang kota, pintu gerbang kota. Jadi gerbang itu adalah satu-satunya jalan bagi orang-orang untuk keluar masuk kota. Ketika malam gerbangnya ditutup. Lalu orang nanti biasanya kalau gerbangnya terlalu besar, kalau ada keperluan mendadak, di gerbang yang besar itu ada pintu kecil. Bisa membayangkan itu saudara-saudara? Itu untuk kepentingan darurat. Karena kalau harus buka gerbang yang besar, itu butuh tentara, jumlah yang banyak. Gerbangnya besar dan terbuat dari batu, dari kayu yang berat dan ada besinya. Jadi mesti didorong. Nah, kalau ada aktivitas mendadak, maka cukup pintu kecil yang dibuka oleh seorang penjaga. Itu yang dalam Alkitab disebut sebagai lubang jarum. Paham? Oke. Nah, gerbang di masa itu ada 2. Satu yang terbuat dari kayu utuh. Dan satu yang dibuat dari kayu yang berjeruji seperti ini. Ada jarak-jaraknya supaya apa? Supaya kita, orang yang ada di dalam bisa melihat siapa yang ada di luar. Sebaliknya orang yang ada di luar juga bisa melihat orang yang ada di dalam. Itu yang dibicarakan di dalam Mazmur 147 ayat 13. Gerbang yang seperti ini. Yang disusun tidak rapat tetapi ada celah-celahnya. Itulah janji Tuhan yang pertama secara profetik. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu. Meneguhkan palang pintu. Apa palang pintu itu saudara? Yaitu garis atau kayu yang menghubungkan kayu-kayu yang lain yang menjadi gerbang. Jadi ini di zaman dahulu kalau gerbang berhasil jebol, maka kota pasti akan bisa dikuasai. Oleh sebab itu mereka akan membawa kayu yang besar, yang panjang, dan mereka akan mendobrak gerbang itu. Satu-satunya penahan adalah palang-palang ini. Perhatikan, ini. Jadi maksud dari Tuhan memberikan janji profetik untuk meneguhkan palang pintu gerbang. Pertama kita akan melihatnya bahwa Tuhan akan memperkuat palang itu. Dengan apa? Dia akan menambah palang yang lain supaya gerbangnya menjadi kokoh. Dan dia akan mempertebal kayu yang menjadi sandaran bagi kayu-kayu lain yang menjadi pintu bagi gerbang tersebut. Jadi dia memperbesar gerbang. Dia memperkuat pengunci gerbang itu dan memperbaikinya. Di situ ada kata recovery. Jadi meneguhkan palang pintu salah satu artinya adalah
melakukan recovery. Mungkin karena dimakan usia sudah lapuk. Kayu itu makin lama itu kan makin lapuk toh. Atau mungkin sudah towel, kena benturan dan sebagainya. Kalau Tuhan berkata meneguhkan, maka dia akan memperbaiki supaya menjadi lebih baik dari yang pertama dan menjadi lebih kuat sehingga dia tidak bisa ditembus. Ini maknanya sangat luas dan sangat dalam, bahwa Tuhan akan menjadi pintu gerbang kita. Amin. Mengapa? Karena dia yang menjaga pintu itu sendiri. Supaya tidak ada musuh yang masuk untuk menghancurkan hidup kita. Saudara, pesan profetik yang pertama ini berbicara kepada kita di dalam generasi kita hari-hari ini. Seberapa sering tanpa sadar kita membuka celah di dalam hidup. Membuka celah melalui perilaku, tindakan kita, pikiran kita, hati kita. Membuka celah. Ada yang kita sadari, ada yang tidak kita sadari. Nah, kadang-kadang masalahnya terjadi karena sesuatu dari luar yang eksternal itu masuk ke dalam diri kita, menginvasi kita, menghancurkan kita. Maka Tuhan berkata, tenang, aku akan menjadi penjaga gerbangmu. Dan bukan hanya itu, aku akan menghalau musuh-musuh untuk tidak mendekat gerbangmu. Dan bukan hanya itu, aku akan memperkuat gerbangmu. Sehingga apa? Orang yang berada di dalam kota akan bisa tidur dengan nyenyak. Saudara, kenapa kita pasang CCTV? Kenapa kita pasang kunci di pintu gerbang rumah kita? Supaya orang yang tidak kita kehendaki tidak boleh masuk. Tidak boleh orang sembarangan akan masuk ke dalam rumah kita, merajalela itu ruang pribadi kita. Demikian juga Tuhan itu memposisikan diri sebagai penjaga pintu gerbang. Dan bukan hanya itu, semua hal yang kita butuhkan untuk gerbang itu tidak ditembus akan Tuhan sediakan. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana dengan gerbang bisnismu, gerbang hidupmu, gerbang pelayananmu, gerbang studimu. Itu semua pintu yang berpotensi untuk dimasuki oleh si jahat. Untuk menghancurkan hidup kita hari ini. Kalau engkau merasa ada sesuatu yang mulai menggoncang gerbang itu. Atau berusaha menembusnya dari luar. Ini saatnya memegang janji profetik Tuhan. Bilang amin. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu. Ini janji yang pertama, saudara. Setiap malam itu Abuna itu selalu keliling. Selalu keliling, mulai dari luar sampai pintu gerbang dalam. Saya punya kebiasaan untuk selalu mengecek. Karena saya memahami bahwa gerbang itu adalah jalan masuk. Maka kita harus menyeleksi siapa yang boleh masuk di dalam rumah kita. Karena ketika dia masuk dalam rumah kita, dia akan berdampak di dalam rumah kita. Oleh sebab itu kita harus hati-hati. Siapa yang masuk dalam kehidupanmu, maka jaga gerbangmu baik-baik. Kasih tahu kiri kananmu, jaga gerbangmu baik-baik. Ya, kita jaga, jangan kita yakin bahwa orang lain sudah menguncinya. Walaupun pengerja, saya tanya, kamu udah kunci gerbang? Sudah, selalu saya cek. Selalu saya cek. Kami di pastor itu punya grup khusus. Sudah kunci pintu? Sudah, Buna. Walaupun dia katakan sudah, selalu saya cek. Memastikan karena gerbang adalah jalan masuk. Bukan hanya orang baik, tapi orang jahat. Maka hati-hati menjaga gerbang. Gerbang dalam hidup kita adalah metafora. Dalam pikiran, dalam hati kita. Maka kita harus menjaga itu baik-baik. Dan harus melibatkan Tuhan. Agar firman-Nya, dia meneguhkan palang pintu gerbangmu. Itu benar-benar kita alami. Itu berkat dan janji yang pertama. Katakan amin. Yang kedua, kalau kita membaca kalimat ini, saya sangat suka gambar ini, saudara. Ini adalah gambar ketika Yakub memberkati Yusuf. Setiap kali Abuna berdoa, Abuna selalu punya gambar-gambar profetik tertentu. Yang selalu saya buka ketika lagi lemah atau ketika lagi fellowship dengan Tuhan, intimasi. Saya buka gambar itu, Tuhan kau memberkati Yusuf melalui Yakub. Yakub yang diberkati. Tapi Yusuf yang menerima berkatnya.
Paham itu maksudnya saudara? Abraham yang diberkati, tapi Lot yang menerima berkat itu. Inilah perkataan firman Tuhan dalam janji profetik itu. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Anak-anak itu siapa saudara? Ada dua, anak jasmani dan anak rohani. Anak jasmani dan anak rohani mendapat porsi yang sama untuk menerima yang disebut dengan father's blessing. Berkat Bapa. Berkat Bapa itu bicara mengenai berkat rohani. Lihat gambar ini. Yakub dengan seluruh pengalaman hidupnya bergaul dengan Elohim. Seluruh values, nilai-nilai. Seluruh kebenaran yang dia peroleh. Seluruh catatan-catatan perjumpaan dengan Tuhan. Dinamika hidup. Dia impartasikan kepada Yakub. Satu kata kunci yang kita lihat dari gambar ini. Kalau bukan karena Elohim, Yakub tidak akan mampu menumpangkan tangannya ke atas kepala Yusuf. Karena yang membuat Yakub bisa bertahan di dalam hidupnya adalah kekuatan yang berasal dari Elohim. Makanya sangat menarik pernyataan pemazmur ini. Memberkati anak-anakmu di antaramu. Anak-anak adalah generasi. Dan hari-hari ini iblis sedang merencanakan banyak program, banyak kegiatan untuk menghancurkan generasi. Yosua itu adalah pahlawan yang gagah perkasa. Yang meneruskan kepemimpinan Musa. Amin. Dia begitu hebat. Dia menjadi satu dari dua orang yang keluar dari Mesir dan tiba di tanah perjanjian. Di bawah kepemimpinan Musa. Musa aja sang pemimpin gak nyampe. Yosua begitu hebat karena dia menerima berkat melalui Musa. Artinya menerima di sini. Memberkati anak-anakmu artinya Yosua berhasil membuat dirinya berlutut. Apa yang membuat berkat itu turun atas kita? Ketika kita mau berlutut. Anak-anak kita hari-hari ini saudara, memiliki satu karakter yang berbeda dengan kita. Yang sudah tidak paham arti penting dari nilai-nilai berlutut itu. Mereka lebih paham arti penting dari bagaimana menggunakan game online. Mereka lebih paham arti penting bagaimana menggunakan internet. Mereka lebih paham bagaimana utak-atik gadget dan sebagainya. Tapi lupa bahwa ada satu kebenaran yang sangat penting. Yang membuatnya bisa bertahan hidup. Yang membuatnya berada di dalam the line of blessing dari fathers itu. Ketika dia mulai belajar berlutut. Sebab orang yang menerima berkat secara physically harus berlutut. Maka mari kita sebagai orang tua mulai menjaga anak-anak kita agar firman ini digenapi dalam kehidupan mereka. Ada hal yang sangat penting saudara, memberkati anak-anakmu di antaramu. Kata di antaramu aslinya adalah within you. Berarti berkat itu di dalammu dan engkau alirkan kepada anak-anakmu. Itulah berkat Bapa. Bukan berkat yang berasal dari luar. Anak-anak kita hari-hari ini adalah sebuah produk dari zaman teknologi. Mereka lebih akrab dengan teknologi daripada hubungan sosial. Lebih akrab dengan teknologi. Saya itu punya satu keponakan. Saya anak putri saudara. Dan selama beberapa hari dia bergabung bersama kami. Dia tidak pernah membangun relasi dengan saya sama sekali. Saya sapa, papa saya lagi bicara. Apa yang dia lakukan saudara? Dia ambil gadgetnya, dia memasang headset di telinganya. Saya ajak dia jalan-jalan, dia asik dengan dunianya sendiri. Saya ajak ke Cimory, dia asik dengan dunianya sendiri. Saya ajak ke mall, dia asik dengan dunianya sendiri. Saya ajak makan, ayo makan nak. Dia asik dengan dunianya sendiri. Itu baru satu contoh saudara.
bahwa sebuah generasi ini bisa dirusak oleh setan melalui teknologi. Jangan berpikir kalau anakmu rewel, anakmu merepet-repet, Anda memberikan kepadanya gadget, maka urusan akan selesai. Tidak, Anda merusaknya. Maka mulai sekarang buat satu aturan. Buat satu aturan. Boleh dia bergaul dan hidup dengan gadget, tapi ada saat-saat terpenting di mana itu harus dimatikan. Contoh, saat makan malam keluarga. Contoh, saat di gereja. Anak itu harus didisiplin, saudara. Seperti mulut ini bisa didisiplin. Ingat kesaksian Abuna minggu lalu tahu? Saya mendisiplinkan mulut saya tidak makan gula. Karena gula sudah ada melalui jajan, sudah ada melalui snack, sudah ada melalui nasi. Hasilnya keren. Langsing abunamu. Dan sehat. Nih, saya stop. Walaupun, aduh enak ya. Anak juga harus dilatih. Mau sampai kapan kita datangi dia dan kita bela-belain? Sampai kapan? Kalau tidak nanti dia akan kehilangan kemandirian. Dan terlambat bagi kita untuk mendewasakan dia. Gadget tidak akan membuat anakmu sukses jadi profesor. Tidak, mohon maaf. Gadget tidak akan membuat anakmu bisa bertahan hidup dan makan. Mohon maaf, tidak. Karena berkat itu akan diterima oleh anakmu ketika engkau mengajar anakmu berlutut. Dan berkat itu ada di dalammu, within you, mengalir kepada anakmu melalui penumpangan tanganmu. Kalau engkau mengajar dan membiarkan anakmu berkaca pinggang di depanmu, pukul pantatnya. Sebab anaknya akan gagal, fail. Anak-anak sekarang itu suka melawan orang tua, merasa diri lebih hebat, lebih pintar, lebih jago. Saudara, Alkitab mengajar kita pukul pantat anakmu dengan rotan. Itu untuk mendidik. Saya pernah hadir dalam sebuah rumah karena saya pelayanan di gereja itu. Anaknya berkaca pinggang di depan mamanya. Di ruang makan. Begini. Dan mamanya takut. Saya berkata, kau anak kurang ajar. Ini berbahaya, saudara. Kamu tidak akan pernah menjadi bagian dari legasi bapakmu dan mamamu. Hati-hati. Langsung nangis sepanjang malam itu. Datang mamanya, kasihan Pak, jangan dimarahin. Ini yang membuat anakmu mati. Membuat anakmu jadi penjahat kayak gini. Anakmu dididik, diajar. Supaya genap ini. Kurang apa Yusuf ini? Dia mengkubumi Perdana Menteri, penguasa nomor 2 setelah Firaun. Ketika dia lewat, kaumnya bahkan, jangankan orang Mesir, kaumnya sendiri harus hormat. Harus hormat. Karena Yusuf tahu ada berkat di dalam diri Bapa. Dia merendahkan diri dan berlutut untuk menerima berkat itu. Lot begitu GR, berpikir bahwa dia diberkati Tuhan. Punya banyak ternak dan hamba dan perkemahan. Tapi akhirnya dia kehilangan semua itu. Tahu kenapa? Karena dia memutuskan hubungan dengan Abraham. Dia lupa berkatnya dalam diri Abraham. Itu sumber. Nangkap saudara? Lanjut apa stop? Yang ketiga. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu. Daerah yang disebutkan di sini adalah perbatasan. Di masa itu saudara, musuh itu bisa melintasi cross border, melintasi garis perbatasan untuk mengambil, merampok pada saat panen. Jadi mereka tahu saudara, orang-orang tentara Aram itu suka melintasi perbatasan. Kalau udah musim panen mereka datang itu, ribuan itu seperti belalang datang mengambil hasil panen dan kembali lagi ke negaranya. Mereka selalu
punya waktu terbaik menunggu, melintasi perbatasan. Daerah yang dimaksudkan di sini aman karena perbatasannya aman. Ada peace. Coba kalau Anda tidak memiliki perbatasan yang aman, Anda akan kehilangan rasa nyaman di dalam teritori di mana Anda berada. Anda kehilangan rasa nyaman di dalam teritorimu. Anda tidak bisa tidur nyenyak. Mengapa dipasang CCTV? Supaya kita merasa nyaman di dalam teritori kita. Abuna kalau pergi ke Holy Land, saudara, saya lebih senang nginap di daerah tepi barat. Tidak di daerah Israel. Kenapa? Tidak mungkin teroris menyerang tepi barat. Karena itu daerahnya sendiri. Saya punya banyak teman. Halo, shalom. Kamu tidak penginap di sini? Enggak, saya nginap di Bethlehem. Lebih aman buat saya. Ada apa-apa aman, teman. Kita tahu. Kalau di Israel kita nggak bisa aman. Bom mobil bisa meledak, hotel bisa diserbu. Nah, bayangkan saudara, ketika Elohim memberikan janji kesejahteraan kepada daerahmu. Kata kesejahteraan itu tidak boleh kita tafsirkan sebagai kesejahteraan fisik atau yang berhubungan dengan materi. Tapi damai, peace. Jadi ada yang disebut dengan ada shalom. Rumahmu adalah teritorimu, ada shalom di dalam rumahmu. Gereja adalah teritori rohani kita, ada shalom di sana. Apa yang membuat kita kehilangan shalom, kehilangan rasa aman, karena tidak yakin bahwa perbatasan kita terjaga dengan baik. Tidak yakin. Sebaliknya, kalau kita yakin perbatasan kita terjaga dengan baik, maka kita diberkati di dalam. Apapun yang kita kerjakan, yang kita usahakan, yang kita lakukan, kita aman dan nyaman. Ada shalom, ada peace di dalam teritori di mana kita berada. Abuna itu memiliki jadwal rutin, saudara. Sambil jalan kaki dengan Abuni, kami berdoa keliling. Doa keliling. Jemaat kapan-kapan kita libatkan lagi ya. Doa keliling sambil jalan kaki. Kemarin saya berkata, kita sudah keliling ke daerah Karangturi. Sekarang coba kita jalan kaki ke arah depan. Ke gerbang depan Gerahapatma. Sore-sore, saudara. Memang agak tidak nyaman karena mobil dan kendaraan melintas. Kita hirup gas kotoran dari karbon itu dari kendaraan. Tapi kami berjalan sambil berdoa, Tuhan, aku datang ke gerbang Gerahapatma. Kau yang menjaga tempat ini. Kembali ke belakang. Jauh juga saudara. Lumayan. Keringatan. Karena daerahnya kan berkontur toh. Jadi tidak lurus kalau kita dari sini ke biasanya rutenya dari sini ke Karangturi rata-rata aja. Kalau di sana itu keluar set naik ke atas. Wah, saya bilang ini perlu dicoba. Mungkin jamnya kita jogging ini terlalu mepet dengan jam orang berlalu lalang. Kita coba lebih pagi atau lebih malam sambil berdoa. Saudara, kita perlu patroli untuk batas-batas rohani kita. Abuna waktu-waktu tertentu patroli, kelilingin gereja sampai di luar. Walaupun saya takut ada ular di luar. Tapi saya lihat, jaga batas-batas ini Tuhan. Apa yang Abuna lakukan kalau lagi jalan? Saya buka satu rahasia. Tuhan berkati jemaat-jemaatku yang tinggal di perumahan dan klaster-klaster ini. Berkati mereka Tuhan. Bahkan yang melintasi jalan ini. Itu blessing within you yang mengalir kepada anak-anak rohani. Itu hukumnya. Abuna percaya itu. Supaya mereka aman dalam rumah tangga mereka. Mereka aman di dalam teritori mereka. Dan mereka bisa tidur dengan nyenyak. Ini berkat ketiga dari janji profetik itu. Dua lagi yang terakhir saudara. Berkat keempat. Dari janji profetik Tuhan, saya senang sekali foto ini. Kenapa Abuna senang sekali foto ini? Waktu itu rambut saya masih balebat.
Itu dulu yang pertama. Yang kedua masih ganteng dulu itu ya saudara ya. Sekarang udah jelek, ya kan? Hah? Masih ganteng ya? Keren dong, saya agak tersanjung sedikit. Ya. Dan yang ketiga yang jauh lebih penting, saya foto ini pada waktu sedang panen gandum di Israel. Jadi restorannya mengambil panen gandum itu, membawanya ke restoran. Saya berkata, saya mau melakukan tindakan profetik. Saya ambil gandum itu dan foto. Ini gandum 1 dari 7, ingat khotbah Abuni, 1 dari 7 berkat tanaman di tanah perjanjian, yaitu gandum. Di sini nggak ada gandum, saudara. Ya, di sana tanahnya bisa menghasilkan gandum dan itu sumber makanan pokok mereka. Jadi kalau Elohim berkata, aku akan mengenyangkan engkau dengan gandum, itu artinya Tuhan menjamin roti yang engkau makan. Bahkan di situ ada jaminan yang bersifat quality. Apa itu? Bukan hanya gandum, tapi gandum yang terbaik. Gandum yang terbaik itu enak sekali. Coba Anda produk roti gandum itu, ada beberapa jenis saudara. Tapi ketika Anda memakannya, Anda tahu ini pasti gandumnya baik nih. Ada rasa. Dokter mengizinkan saya untuk snack tidak boleh lagi jajan pasar. Walaupun sebenarnya saya nggak bisa tahan untuk makan, saudara. Kemarin saya dan ajak Oni untuk besuk jemaat di situ. Ada jajan pasar, saya bilang, aduh ini makanan kesukaan saya itu. Dia udah sediakan jajan pasar. Dia tahu Abuna paling senang jajan pasar. Tapi ada gula. Lalu saya comot. Bu, aku bawa yang ini saja ya. Apa yang saya ambil kemarin itu? Wajik. Saya tes, wah tidak terlalu manis. Tapi apa namanya orang Jawa itu? Kolo-kolo. Iya dong? Ya. Enak toh? Kita bisa tahu mana yang terbaik dan mana yang tidak. Coba sekali di antara semua roti yang pernah Anda beli. Coba hubungi Cik Christine. Cik, aku pengen ngerasain Lim's Bakery. Nanti lihat, ini bukan endorse ya saudara. Bukan, begitu masuk di mulut. Langsung maknyes. Ya, tadi malam Abuna itu suka makan bawang goreng saudara. Tadi malam Abuna makan cuma nasi, kasih bawang goreng itu dan kasih balado terong. Udah itu aja, udah cukup saudara. Saya berkata ini bawang goreng enak sekali mah. Itu pasti yang gorengnya memasukkan dulu ke cuka. Tapi saya nggak tahu, itu saya analisa saya. Di cuka baru dia goreng renyah, enak sekali. Saya makan, saya bilang aduh untung ini malam hari. Nasinya cuma 1 sendok begini saja. Coba kalau siang hari, makan siang saya hajar nambah lagi. Jadi cobalah bawang goreng dari Chef Oni. Wah, enak sekali saudara, enak sekali. Satu kali saya buka kulkas, saya lihat, ini ada jus di sini. Dari mana ini? Saya tanya, Ma, nggak dijawab. Saya buka jusnya, itu enak sekali, gulanya sedikit. Tapi rasanya itu nyes ketika diminum. Wah, cobalah produk jus dari Ci Esther. Ya, tahu? Banyak itu, sekali-sekali pendeta endorse jemaatnya maksudnya itu. Tahu ya, kita tahu yang terbaik. Nah, itu maksud saya sebenarnya. Tahu toh? Apalagi kalau Cik Murni sudah buat soto yang lain. Lewat. Kalau Anda sudah merasakan yang terbaik, ya, kalau Anda sudah ngecap yang terbaik, Anda merasakan di bawah itu enak atau tidak? Enggak, karena Anda sudah mengecap yang terbaik. Ini kata Tuhan, yang terbaik gandum aku berikan kepadamu, bukan hanya sekedar gandum biasa. The best, bahkan best of the best. Yang terbaik. Karena itu tanah yang diberkati. Tanah yang diberkati. Tahu kerjaan Abuna sama Abuni? Setiap taburan jemaat kami doakan loh saudara. Tuhan, bukan berarti saya minta Anda nyumbang ya. Tidak ya. Tuhan berkati.
amplop-amplop ini, berapapun yang mereka tabur untuk rumah Tuhan di tempat ini, itu menjadi gandum terbaik yang akan tumbuh kembali dalam kehidupan mereka. Kadang-kadang saat pengerja tidur, Abuna naik ke atas sama Abun itu, Tuhan berkati kursi-kursi ini. Siapapun yang duduk di kursi ini, jangan buat dia ngantuk Tuhan. Itu dulu yang pertama. Ya toh? Kalau dia punya keinginan saat dia berdoa di kursi ini, penuhi keinginannya. Tuhan jawab Tuhan. Dan kalau dia belum punya pasangan, Tuhan buat dia segera punya pasangan. Kami berdoa itu loh saudara. Buka rahasia dapur sedikit. Supaya yang terbaik within you. Di dalammu itu ada berkat dan akan mengalir pada orang-orang. Bukan berarti saya minta Anda berlutut depan saya. Enggak. Bukan begitu maksudnya. Tapi kadang-kadang kita punya keangkuhan yang membuat kita kehilangan berkat. Lot begitu angkuh. Dia pikir berkatnya dari usahanya sendiri. Tuhan memberikan kepada kita makanan. Makanya setiap kali berdoa itu, Tuhan terima kasih buat roti yang kau beri hari ini. Dan hari ini kami akan menerima roti yang lebih baik lagi. Selalu berdoa seperti itu. Anda lihat nanti apa yang kau tabur pasti akan kau tuai. Dan hasilnya adalah hasil terbaik. Haleluya. Ini yang terakhir saudara. Ini luar biasa. Ia menyampaikan perintahnya. Dan dengan segera firman-Nya berlari. Firman itu, perintah Tuhan dan firman Tuhan itu saudara. Saling kejar-kejaran untuk menggenapi sesuatu dalam hidup orang-orang yang mengandalkan dan percaya firman-Nya. Makanya hari-hari ini kita harus berdiri atas kebenaran firman. Firman akan menjadi penjaga kita yang membuat kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan pernah meragukan firman Tuhan. Walaupun otakmu gak ngerti, masa sih begini? Nggak mungkin begini. Itu firman Tuhan. Kalau nggak mungkin berarti pikiranmu yang tidak beres. Yang belum sampai dalam pewahyuan tentang itu. Jangan pernah mendebatnya. Supaya setiap perintahnya segera diikuti oleh firman-Nya. Artinya apa? Penggenapan di dalam hidupmu. Tidak ada penundaan. Amin. Perintahnya dengan segera diikuti oleh firman-Nya. Maka firman-Nya itu ya dan amin. Firman-Nya menjadi pelaksana perintahnya. Dan tidak ada penundaan. Tidak ada pengumuman seperti pesawat terbang delayed. Tidak ada saudara. Di mana kita harus menunggu. Siapa firman-Nya? Ada dua firman. Firman yang adalah kata-kata yang ada di dalam buku Alkitab itu. Tapi coba lihat yang lebih powerful. Firman yang berubah menjadi manusia. Siapa? Yesus itu sang logos yang hidup. Firman yang hidup. Kalau logos itu sudah hidup. Maka apapun perintah Elohim. Logos yang hidup itu. Yang akan mengejar perintah itu. Dan membuatnya terjadi di dalam hidup kita. Makanya dikatakan apapun yang kau minta. Minta di dalam namaku. Dalam nama siapa? Dalam nama logos yang hidup. Siapa logos yang hidup? Yesus. Hari-hari ini banyak orang gagal memahami Yesus sebagai firman. Bahkan menggugatnya saudara. Salahmu dewi. Otakmu terlalu pintar. Makanya Yesus bilang begini. Dalam kerajaan Allah kita harus seperti anak kecil. Tidak boleh terlalu banyak analisa. Amin, amin. Jadi kalau Anda rindu perintah Tuhan. Itu terjadi dalam hidup saudara. Maka pemain musik maju ke depan. Maka biarlah saudara. Sang logos yang hidup itu. Menjadi sesuatu yang akan menggenapinya. Kesimpulan dari semua ini. Ada di dalam Mazmur 147 ayat 11. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih
setianya. Kita akan menerima semua janji profetik itu jika Tuhan senang dengan kita. Mengapa Tuhan senang dengan kita? Ini saudara, takut akan Dia. Takut akan Dia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, berharap akan kasih setianya. Artinya selalu menyadari bahwa semua yang ada dalam hidup ini adalah kemurahan Tuhan. Jangan lupa ya saudara-saudara, sementara Anda menerima kemurahan Tuhan, ada orang yang membayar harga kemurahan itu. Lot menerima kemurahan Tuhan. Dia lupa Abraham membayar harga itu. Eli menerima kemurahan Tuhan, tapi anak-anaknya gagal untuk meneruskan kemurahan yang sama dalam hidup mereka. Karena mereka tidak mau membayar harganya. Mari kita bangkit berdiri. Pelayan perjamuan maju ke depan dan mempersiapkan perjamuan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau, memuji Engkau. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari. Letakkan kedua tanganmu di dadamu, tutup matamu. Bersyukur atas kemurahan Tuhan. Kemurahan-Mu. Siapkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Melalui roti dan anggur ini Engkau mengikatkan kami dengan perjanjian berkat profetik itu. Kuduskan roti dan anggur ini. Setiap tangan yang menerimanya akan menerima kemurahan Tuhan. Sudah dimateraikan oleh tubuh dan darah Kristus di atas kayu salib. Oh Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Setiap anak-anak-Mu yang menerima perjanjian ini akan makan gandum dan gandum yang terbaik. Engkau menjaga pintu gerbang mereka. Dalam nama Yesus, Kau membuat kami melihat bahwa Engkau memelihara hidup kami. Ada damai di dalam teritori kami Tuhan. Engkau memberkati anak-anak kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan kami melihat perintah-Mu akan diikuti oleh firman. Tidak ada penundaan. Kami akan makan gandum yang terbaik. Berkat-Mu atas anak-anak-Mu Tuhan. Ingatkan melalui firman-Mu, melalui perjamuan kudus malam ini. Setiap roti akan bicara. Setiap roti akan bicara. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas tubuh dan darah-Mu. Tangan kami menerima sebagai roti dan anggur, tapi iman kami menerimanya sebagai daging dari tubuh Kristus dan darah dari Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Kami semua mengalami kuasa itu pagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus.
Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tutup matamu. Terima ini sebagai tubuh Kristus, daging dari tubuhnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa roti yang kau pegang melambangkan daging Kristus yang adalah bagian dari tubuhnya? Dan ketika engkau memakannya, engkau menjadi bagian dari tubuh Kristus. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan ini tinggi-tinggi, tutup matamu dan berdoa. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa anggur ini melambangkan darah Kristus yang tercurah dari atas kayu salib? Dan ketika engkau meminumnya, engkau bersekutu dengan darah Kristus itu. Sucikan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Jesus, you are so good to me. 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 You are good. You are good. You are good. Jesus, you are good. You are good. You are good. Jesus, oh you are good. Katakan engkau baik Tuhan. You are good. You are good. Jesus, you are good. Yes, you are. You are good. You are good. Jesus, katakan sekali lagi. Angkat tanganmu. Katakan you are good. Lihat
so good to me. Jesus, you are so good to me. Jesus, you are so good to me. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang meneguhkan, menasihati dan mengingatkan kami. Kami semakin mengerti bahwa kami tidak bisa hidup di luar firman. Dan firman-Mu adalah fondasi dalam kehidupan kekristenan kami. Dan hari ini kami mengerti perintah-Mu dengan segera diikuti oleh firman-Mu. Dan kami rindu mengalami itu semua. Materaikum dalam hati kami. Terima kasih atas persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus. Kami mengucap syukur atas-Mu. Dan bawa kami untuk selalu hidup di dalam anugerah-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara, kita akan dengarkan pengumuman. Shalom jemaat Jetusi yang dikasih Tuhan. Diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih Abuna buat firman-Nya pada pagi hari ini. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah Jetusisi, dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, maka kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di ibadah Jetusisi berikutnya. Kami menyambut Saudari Melina dari Boyolali, bisa pakai berdiri, selamat datang. Kemudian Saudara Ethan Theodore dari Karangturi, ada Saudara Bryden dari Karangturi juga, dan Saudara Alvin Trojans dari Karangturi. Selamat datang dan beribadah di Jetusisi. Nanti sore ada ibadah online pukul 5 di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Kemudian nanti sore juga ada ibadah raya onsite pukul 5 disertai perjamuan kudus. Firman online setiap hari Rabu pada pukul 7 melalui Zoom dan YouTube Pastor Sony Saluku. Kemudian hari Jumat ada breakthrough prayer pukul 5 sore di gereja. Komsel Youth 4G Sabtu 10 Agustus pukul 4 sore di gereja. Kemudian minggu depan ada ibadah raya pagi dan sore bersama Pastor Revo Saluku. Juga minggu depan ada ibadah sekolah minggu pukul 7 pagi di halaman gereja. Kegiatan Agustus menjelang 17 Agustus pada hari Sabtu ada lomba yang dimulai dari jam 8 sampai jam 10, yaitu lomba 17 Agustus, diikuti oleh seluruh jemaat Jetusisi. Usahakan semua bisa hadir di dalam acara lomba-lomba yang akan diadakan. Kemudian dari jam 11 sampai jam 1 ada lomba masak nasi goreng ya, yang diikuti oleh koordinator dan juga sidang jemaat. Jadi kalau jemaat yang belum ada dalam wadah-wadah yang sudah ada, bisa membentuk satu grup 4 orang, nanti bisa mendaftar kepada Ibu Aurel setelah pulang gereja ini. Mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Ibu Saudara yang merayakannya sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan umur panjang. Menghimbau Bapak Ibu Saudara atau anggota keluarga yang sedang demam, flu, pilek, batuk tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite, harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada serta beraktivitas. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pak Daniel. Ya, sekali lagi Abuna ingin mengulang ya, Bapak Ibu, ada dalam rangka perayaan hari ulang tahun kemerdekaan. Kita semua Indonesia ya. Amin, amin. Jadi ibadahnya nanti pada hari Minggu, tapi tanggal 17 itu hari Sabtu. Dari jam 8 sampai jam 10 kita open house di sini. Ya. Kalau bisa, kalau tidak pergi benar-benar tidak pergi keluar kota, datang ke open house kemerdekaan. Ada lomba yang melibatkan jemaat. Nanti siapa yang hadir harus ikut lomba. Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan memberkati Indonesia. Haleluya.
Saya mendengar informasi bahwa Menteri Agama memberitahu bahwa sebentar lagi akan keluar keputusan untuk izin gereja. Tidak lagi dengan izin yang terlalu berbelit-belit, cukup dengan rekomendasi dari Kementerian Agama. Wah, itu hadiah kemerdekaan buat kita itu. Ya, izin gereja kita sudah ada, tapi untuk gereja-gereja lain gitu. Rumit sekali ya. Waktu Abuna ngurus itu rumit sekali. Sekarang sudah semakin dipermudah. Jadi kita perlu datang hari Sabtu jam 8. Snack ada di sini ya. Snack ada di sini, kopi ada di sini ya. Makan siang juga ada di sini. Nanti kalau ada 10 grup, masing-masing satu grup masak itu 10 porsi. Kalau 10 grup sudah berapa porsi? 100 porsi. Jadi datang. Kalau Bapak Ibu tidak bergabung sebagai misalnya antar jemaat saja, kami mau jadi peserta, bukan untuk jadi juara, untuk merame-ramekan, ya. Maka silakan buat grup berapa orang tadi Pak Daniel? 4 orang, nanti daftar, tambah, makin banyak makin baik. Kita buat rame, saudara-saudara. Ada grup ibu-ibu, ada grup karang turi, ya, ada grup siapa lagi pelajar, terserah. Yang penting bisa masak dan kita nikmati bersama-sama. Dan Abuna mengizinkan kali ini boleh pakai B2. Ya, boleh. Ya, tapi saya tidak mau makan. Cuma cium-cium baunya aja. Mau ikut hari Sabtu tanggal 17 Agustus? Amin. Ya, nanti makan siang ada di gereja. Pasti sedap saudara. Apalagi ada tim leader yang ikut Pak Ferdi kalau udah masak. Baru ngasih bumbunya di sini. Udah satu gereja udah penuh. Ya tahu? Nah kita sudah ada chef satu baru datang dari Malaysia, Tony. Tony buat grup sendiri, nggak boleh ikut grup mamamu ya. Ya itu saja saudara tambahan pengumuman dari Abuna. Kita berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Ayo anak-anak. Anak-anak sekolah minggu Bu ini lomba sendiri ya. Iya kan ada lomba sendiri. Nanti kadonya hadiahnya dikoordinasikan dengan sekretariat ya. Keren loh. Bajunya keren loh ini. Coba lihat. Kasih tahu jemaat. Ayo Noel. Itu orangnya ada di situ, itu orangnya. Om Thor. Itu Thor. Itu Thor. Yang pegang ini. Iya. Ayo anak-anak. Mari kita angkat tangan kita berdoa untuk anak-anak kita. Bapak, terima kasih untuk anak-anak kami Tuhan. Berkati hidup mereka. Pakai mereka sebagai alat Tuhan yang hebat. Dan persiapkan mereka untuk masa depan yang baik. Sejak kecil mereka belajar takut akan Tuhan. Mereka mencari Tuhan. Dan mereka pintar, cerdas. Dan ada nilai-nilai kebenaran. Mereka bukan generasi yang dirusak oleh setan. Mereka tidak bergantung pada games. Dan berikan kepada mereka kekuatan dan fokus untuk belajar dan takut akan Tuhan. Dengan segala kebenaran ilahi itu. Persiapkan mereka untuk masa depan yang baik. Berkati hidup mereka, orang tua mereka. Dan jadikan mereka kesaksian dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Lomba 17 ya. Nanti hadiahnya mobil-mobilan. Ada yang berulang tahun Bapak Ibu? Oh Finlay. Siapa lagi yang berulang tahun? Itu siapa namanya? Noel sini Noel. Ya. Angel sini samping Noel. Sebelah sana. Ya. Cheryl ulang tahun kapan? Kemarin toh? Finlay ulang tahun berapa? Hari ini berarti geser. Cheryl sebelah sini. Ya. Payo ulang tahun kapan? Kemarin berarti di sini. Noel ulang tahun kapan? Tanggal 1. Angel 2 berarti sini Noel. Iya. Hadap jemaat, gerak. Ya. Ini 1, 2. Ulang tahun ya mereka ya. Mereka harus traktir kita satu gereja. Ya, apalagi ada Finlay. Tapi kalau dilihat-lihat
Wajah kamu sama Cheryl mirip loh. Kemarin mamamu datang udah kenalkan Cheryl. Hah? Oh. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kananmu, Di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya. Kita akan berdoa buat mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati Finlay dan Cheryl yang berulang tahun Tuhan. Berkati hidup mereka, berikan kepintaran, kecerdasan di dalam studi mereka. Dan mereka menjadi satu generasi yang kudus, yang ilahi. Dan punya masa depan yang baik. Umur panjang ada di tangan kanan mereka, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri mereka. Bapak terima kasih, mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan di rumah-Mu di tempat ini. Biar Tuhan juga ikut menjaga mereka. Sehingga mereka membawa kemuliaan dan menjadi berkat. Khususnya di rumah Tuhan, di tempat ini, dalam setiap pelayan yang Kau percayakan. Kau Tuhan yang tidak pernah berutang dalam hidup mereka. Kau berkati Pak Yo dan Angel. Berkati dalam pekerjaan, dalam studi. Berkati dengan segala apa yang mereka rancangkan. Untuk pekerjaan Pak Yo, untuk masa depan Angel. Pakai hidup mereka sebagai alat-Mu yang hebat. Tangan-Mu yang kuat Tuhan. Turun dan ikut menjaga kehidupan mereka. Khususnya dalam melayani di tempat ini. Ada berkat khusus yang selalu Engkau berikan. Tuhan, Engkau berkati Noel. Berkat kudus dari Tuhan turun atas anak ini. Anak laki-laki milik pusaka Tuhan. Siapkan dia untuk masa depan yang baik. Roh yang takut akan Tuhan akan menjadi bagian dari kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Dan kita pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Bapak terima kasih Kau sudah tolong kami selama 1 minggu ini. Dan kami percaya pertolongan-Mu akan terus Engkau nyatakan sampai minggu depan dan seterusnya. Terima kasih atas gandum terbaik yang Kau berikan kepada kami. Dan kami tahu sepanjang minggu ini apa yang kami tabur akan kami tuai. Tangan kami akan menuai gandum yang terbaik. Dan kami menikmati hasilnya. Gerbang-gerbang kami dijaga oleh Tuhan. Perbatasan kami dijaga oleh Tuhan. Anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap firman yang dinyatakan dalam hidup kami adalah penggenapan dari setiap perintah Tuhan. Kami akan aman, damai dan tenang. Karena Tuhan penjaga Israel tidak terlelap menjaga kami. Berikan kesehatan yang baik buat anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan, dalam studi. Juga kami khusus berdoa untuk Ines yang akan pergi untuk melanjutkan studinya di Jawa Timur. Utus dia dan berkati dia. Jaga dia Tuhan untuk masa depan yang baik. Berikan kemampuan dalam studi dan juga dalam karirnya di bidang olahraga. Kau yang akan mempromosikan hidup Ines dan hidup anak ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan. Engkau selalu mencukupkan apa yang kami nikmati. Keperluan-keperluan kami selalu Engkau beri. Dan kami tidak pernah kekurangan. Selalu ada cara yang ajaib dan heran. Every day with miracle akan kami alami di sepanjang hidup kami. Buka kedua tanganmu, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Yefareka Adonai feis mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jaya Adonai panafeleka feyekuneka. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Disa Adonai panafeleka feyashim leka shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Karena kuasa-Mu
duduk Bapak Ibu, silakan ambil saat teduh.